Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fikri selaku dosen teknik penulisan karya ilmiah dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kegunaan teori dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, izinkan saya menyebutkan rekan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Hana Syaratin, kedua Habibati Farah, ketiga Risalatus Zuhriah, yang keempat Salsabila, yang kelima Ulfadatul Maisarah, yang keenam Yoga Chandra Pradipta. Yang pertama, pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah atau masyarakat. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Manusia membangun teori untuk menjelaskan, meramal, dan menguasai fenomena tertentu. Misalkan, benda-benda mati, kejadian-kejadian di alam, atau tingkah laku hewan. Seringkali teori dipandang sebagai suatu model atau atas kenyataan. Misalnya, apabila kucing mengeong berarti minta makan. Sebuah teori membentuk generalisasi atas banyak pengamatan dan terdiri atas kumpulan ide yang koheren dan saling berkaitan. Jenis-jenis teori. Jenis-jenis teori itu ada dua macam, yaitu teori intuitif dan teori ilmiah. Yang pertama, teori intuitif, yaitu teori yang diungkapkan dalam sebuah representasi tertentu menggunakan model paradigma, analogi, diagram, sebuah konstruksi perilaku, dan lain-lain. Yang kedua, teori ilmiah. Kajian teori yang dilakukan secara resmi dan sesuai dengan prosedur keilmiahan seperti penelitian ilmiah. Sehingga kehadiran teori ilmiah itu sendiri sebagai konsep yang telah didefinisikan secara jelas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Teori dalam penulisan karya ilmiah. 1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel. 2. Memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Mengapa? Sebab pada dasarnya hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat prediktif bukan deskriptif. 3. Mengontrol, membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran. Sifat teori. Secara khusus, teori memiliki sifat keilmiahan. Sehingga dengan sifat keilmiahannya tersebut, teori bersifat lentur dan dinamis. Secara lebih rinci, sifat-sifat teori adalah: pertama, objektif. Penulisan teori haruslah objektif, yaitu bisa diyakini kesahihannya. Teori bisa dikatakan memiliki kesahihan yang tinggi ketika adanya bukti berupa data dan fakta. B. Sistematis. Dalam penulisan teori harus menjelaskan tentang suatu objek secara teratur, logis, menyeluruh, dan mampu menjelaskan sebab akibat dari objek tersebut. C. Metodis. Secara umum, metode berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, metode ilmiah digunakan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. D. Universal. Kebenaran yang ada pada karya ilmiah haruslah kebenaran yang bersifat umum, sebab keuniversalan kebenaran merupakan syarat keilmiahan suatu tulisan. E. Relatif. Sifat relatif pada teori artinya tergantung pada sudut pandang pencipta teori tersebut, karena teori merupakan ciptaan individu. F. Berkembang. Teori yang ada dalam karya ilmiah harus mampu mendorong adanya penemuan dan pengetahuan baru, supaya generasi penerus mampu menciptakan pemikiran-pemikiran yang lebih berkembang dibandingkan dengan yang sebelumnya. Teori yang baik adalah teori yang penjelasannya didukung oleh data dan fakta, sehingga teori harus bisa merangsang pembuatan hipotesis baru. Tujuan teori yang pertama adalah membatasi permasalahan penelitian. Hal ini membantu peneliti dalam membatasi permasalahan agar tidak melebar kemana-mana, sehingga seorang peneliti dapat menjadi lebih fokus pada hal yang ditelitinya. Yang kedua, mengorganisasikan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sebuah teori dapat mengorganisasikan hasil penelitian yang lalu atau lampau, di mana dari kajian teori-teori yang sudah dilakukan analisis akan membantu peneliti
untuk menemukan kesimpulan atau jawaban atau variasi gagasan baru. Yang ketiga, pembaruan teori sesuai perkembangan penelitian. Tujuan teori juga dapat dijadikan sebagai bentuk kompilasi ilmu pengetahuan yang pernah dilakukan di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Kemudian, peneliti masih butuh kepercayaan dan dukungan jawaban lewat kajian ilmiah atau penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teori yang pertama sebagai orientasi. Saat menjalankan sebuah penelitian, tidak bisa fokus atau mengulas banyak tema dalam satu penelitian. Seorang peneliti harus mempersempit cakupan yang akan ditelaah. Fungsinya tidak lain agar bisa fokus dan lebih mendalam. Karena dengan cara memfokuskan sasaran tema, maka akan memudahkan peneliti menemukan fakta-fakta baru. Yang kedua, sebagai konseptual dan klasifikasi. Yang dimaksud dengan konseptual dan klasifikasi adalah upaya peneliti memberikan petunjuk sekaligus memberikan definisi yang lebih mudah dipahami dan memuat konsep-konsep baru di masyarakat. Selain itu, juga dapat memberikan rangkuman terhadap kejadian umum dan antar hubungan dari berbagai hal yang masih perlu diuji kebenarannya dan memberikan petunjuk tentang kejelasan hubungan antara konsep-konsep dan fenomena atas dasar klasifikasi tersebut. Yang ketiga, sebagai generalisasi, maksudnya memberikan rangkuman terhadap hubungan dari preposisi yang diangkat, sehingga tema atau preposisi yang awalnya bersifat standar dan biasa-biasa saja semakin lebih tegas setelah dilakukan kajian teori. Yang terakhir, sebagai prediksi. Teori ternyata dapat digunakan untuk meramalkan sesuatu hal. Tentu saja peramalan ini bukan bersifat klinik, tetapi lebih bersifat ilmiah karena sudah diketahui gejala sistemnya. Dari gejala-gejala dan sedikit gambaran inilah yang memudahkan peneliti mampu memahami gambaran atau probabilitas kemungkinan yang akan terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.